Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam kami mahasiswa semester 6 dari Program Studi Sistem Informasi Universitas Bina Sarana yang berbeda. Dan kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari perancangan sistem yang kami buat untuk memenuhi nilai mata kuliah proyek sistem informasi. Di sini kami mengambil judul yaitu Rancangan Sistem Penjualan dan Penentuan Menu Terbaik pada Coffee Shop Serendipity berbasis web. Sebelum itu, perkenalkan dulu anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya, Kewas Octavianus. Saya Sofani Salivia. Saya Aldi Ari Priyono. Yang pertama ada bagian latar belakang. Saat ini banyak sekali industri kuliner, yaitu salah satunya adalah coffee shop. Di sini salah satunya juga adalah coffee shop Serendipity. Pada coffee shop Serendipity ini memiliki sedikit masalah, yaitu yang pertama pemesanan dan transaksi masih dilakukan secara sederhana, di mana pelanggan masih ketika datang pelanggan ini dikasih buku menu dan pelanggan harus melakukan transaksi secara langsung kasir dan menyampaikannya. Lalu pengelolaan produk masih manual, di mana pengelolaan produk ini masih dicatat secara manual. Dan juga pengelolaan data penjualan masih sederhana, sama seperti produk, data penjualan ini masih dicatat secara manual. Lalu pencatatan laporan juga masih dilakukan secara sederhana, di mana laporan ini dihasilkan dari struk-struk nanti dikumpulkan menjadi satu, dan itu agak sulit, dan juga belum ada sistem pendukung keputusan. Untuk itu kami menawarkan solusi, kami mengusulkan yaitu membuat sistem pemesanan dan transaksi berbasis web untuk coffee shop Serendipity, dan juga akan melakukan pengelolaan produk yang dilakukan secara terintegrasi. Lalu pengelolaan data penjualan juga dilakukan secara terintegrasi, dan juga membuat laporan penjualan secara otomatis dan terstruktur, serta menerapkan sistem penunjang keputusan menggunakan metode SMART. Selanjutnya, tujuan dan pengembangan sistem. Yang pertama, membangun sistem penjualan berbasis web yang terintegrasi dilakukan agar seluruh proses penjualan, transaksi, dan manajemen data dilakukan secara baik. Yang kedua, membantu pengelolaan produk, transaksi, dan laporan penjualan agar proses pengelolaan data menjadi lebih cepat dan akurat. Yang ketiga, mengimplementasikan metode SMART untuk menentukan menu terbaik berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, sehingga hasil yang diperoleh lebih objektif. Yang terakhir, mengimplementasikan metode agil dalam proses pengembangan sistem untuk memungkinkan pengembangan dilakukan secara bertahap, fleksibel, dan memudahkan evaluasi pada setiap tahapan pengembangan. Oke, selanjutnya desain arsitektur sistem. Desain arsitektur sistem digunakan sebagai gambar dari perancangan sistem yang kami buat. Yang pertama, sistem ini memiliki 3 aktor, yaitu owner, kasir, dan pelanggan. Owner mengelola data master, dapat mengelola kriteria nilai, menghitung smart, melihat laporan. Selanjutnya kasir mengelola produk, transaksi langsung, verifikasi pesanan, laporan transaksi. Selanjutnya ada pelanggan, melihat daftar menu, pemesanan menu, upload bukti bayar, cek status pesanan, rekomendasi menu. Yang kedua ada klien, menggunakan web browser Microsoft dengan menggunakan HTML, CSS, JavaScript, responsive design. Yang ketiga, application server menggunakan Laravel, modul aplikasi, autentikasi, dan autorisasi gunanya untuk login. Yang kedua ada manajemen pengguna gunanya untuk mengelola data pengguna. Yang ketiga ada manajemen produk dan kategori gunanya untuk mengelola data produk dan kategori. Yang yang keempat ada transaksi dan pemesanan. Yang kelima ada verifikasi pembayaran. Yang keenam ada laporan. Yang ketujuh ada modul smart yang gunanya untuk penunjang keputusan. Selanjutnya ada yang keempat, database server menggunakan MySQL, database MySQL yang terdiri dari user, kategori, produk, foto produk, transaksi, order, dan order items. Selanjutnya ada metode pengembangan. Di sini kami memakai metode pengembangan agile, di mana ada 6 tahapan. Yang pertama ada perencanaan sprint, di mana kita akan membuat sprint-sprint yang dibutuhkan untuk pengembangan aplikasi yang kita buat. Selanjutnya yang kedua, menganalisis kebutuhan dan perancangan, di mana kita menganalisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional, apa saja yang dibutuhkan, dan mulai melakukan perancangannya memakai diagram sistem, yaitu use case diagram, activity diagram, sequence diagram, dan ERD. Setelah melakukan analisis kebutuhan dan perancangan, kita lanjut ke bagian 3, yaitu pengembangan fitur. Di bagian ini, kita mulai mengimplementasikan kode-kode dari fitur-fitur yang sudah kita rancang sebelumnya. Jika sudah membuat kode program, selanjutnya kita akan melakukan pengujian dan validasi. Ini untuk di testing, melihat gimana sih programnya ini bisa berjalan dan udah sesuai atau belum. Lalu yang kelima ada bagian review sprint dan evaluasi, di mana kita akan melakukan evaluasi dari program yang sudah kita buat, apakah masih ada kekurangan atau harus ada yang ditambah. Di bagian ini kita buat semuanya. Setelah sudah melakukan review sprint dan evaluasi, kita akan melakukan deployment dan implementasi, di mana sistem ini kita selesaikan dan kita gunakan sebagai sistem penjualan dan penentuan menu terbaik untuk coffee shop Serendipity, dan diserahkan kepada pihak yang bersangkutan. Selanjutnya ada sistem penunjang keputusan. Di sini kami menggunakan metode SMART yang digunakan untuk membantu proses pengambilan keputusan berdasarkan beberapa kriteria tertentu. Data kriteria merupakan nilai data awal yang dikelola menjadi data alternatif.
Lalu normalisasi nilai bobot dilakukan untuk menentukan tingkat kepentingan dari setiap kriteria yang digunakan dalam proses perhitungan berdasarkan kriteria yang digunakan. Lalu perhitungan nilai utility digunakan untuk mengetahui tingkat nilai setiap alternatif pada masing-masing kriteria berdasarkan nilai maksimum dan minimum dengan skala 0 sampai 1. Lalu perhitungan nilai akhir merupakan nilai akhir hasil perhitungan yang diperoleh dan dari menjumlahkan nilai utility dikali nilai bobot. Selanjutnya, diagram sistem use case diagram. Diagram use case digunakan untuk menggambarkan antara aktor dengan sistem ini. Uses dibuat terdiri dari 3 aktor. Yang pertama ada owner. Owner dapat mengelola produk, mengubah produk, menghapus produk, mengedit produk. Owner dapat mengelola user, dapat menghapus user, dapat menambah user, mengedit user. Owner dapat mencetak laporan user, dan mencetak laporan produk. Owner dapat mengelola laporan kasir, dapat mencetak laporan kasir, menghapus laporan kasir, dan memfilter laporan kasir. Owner dapat mengelola SPK dan menginput. Owner dapat mengelola kategori, mengubah kategori, menghapus kategori, dan menambah kategori. Yang selanjutnya ada kasir. Kasir sama dengan seperti owner, dapat mengelola produk, menambah produk, menghapus produk, dan mengedit produk. Kasir dapat mengelola transaksi secara langsung, memproses transaksi, mencetak struk transaksi. Kasir dapat mengelola order item, memverifikasi order item, memeriksa order item. Lalu, kasir dapat mengelola laporan kasir, mencetak laporan kasir, menghapus laporan kasir, dan memfilter laporan kasir. Selanjutnya ada pelanggan. Pelanggan dapat memilih menu, makanan, cemilan, minuman, dan menu terbaik. Pelanggan dapat men-checkout menu, konfirmasi pesanan, checkout, dan membayar, menambah ke keranjang. Pelanggan dapat mendapatkan notifikasi pesanan berhasil, dan mengakses verifikasi. Selanjutnya ada diagram sistem activity diagram. Activity diagram ini digunakan untuk menggambarkan alur kerja dari sistem yang kami buat. Di sini kami mengambil contoh activity cepat menu terdiri dari 2, yaitu pelanggan dan sistem. Di sini dimulai dari pelanggan memilih menu pesanan, lalu menambahkan pesanan ke dalam keranjang. Setelah menambahkan pesanan ke dalam keranjang, sistem akan menyimpan pesanan. Lalu pelanggan melihat pesanan yang ditambahkan ke keranjang dan mulai melanjutkan proses transaksi. Setelah melanjutkan proses transaksi, sistem akan menampilkan form pemesanan untuk diisi pelanggan. Selanjutnya, pelanggan akan mengisi form pemesanan serta mengupload bukti pembayaran. Jika sudah, pelanggan harus mengkonfirmasi pemesanan. Jika sudah mengkonfirmasi pemesanan, sistem akan menampilkan status pemesanan dan ditunggu verifikasi oleh kasir. Selanjutnya ada sequence diagram. Di sini kami mengambil contoh sequence diagram checkout menu. Proses ini dilakukan oleh pelanggan pada sistem coffee shop Serendipity. Alur dimulai ketika pelanggan masuk ke halaman pelanggan, kemudian sistem menampilkan halaman utama pelanggan. Setelah itu, pelanggan melihat daftar menu dan memilih menu yang diinginkan untuk ditambahkan ke keranjang. Sistem kemudian menyimpan data menu yang dipilih dan menampilkan kembali isi keranjang kepada pelanggan. Selanjutnya, pelanggan melanjutkan proses pemesanan dan sistem menampilkan form pemesanan yang harus diisi. Setelah form diisi, pelanggan mengunggah bukti pembayaran. Sistem kemudian menyimpan data pesanan beserta bukti pembayaran yang telah dikirim. Lalu, pada tahap akhir, pelanggan melakukan konfirmasi pesanan. Sistem akan memproses transaksi pemesanan dan menampilkan status pesanan sebagai informasi bahwa pesanan telah berhasil diproses. Selanjutnya ada IRD digunakan untuk menggambarkan struktur database yang terdiri dari 7 entitas, yaitu ada user, produk, kategori, foto produk, transaksi, orders, dan order item. Masing-masing tabel memiliki atribut yang disesuaikan dan memiliki relasi satu tabel dengan tabel lainnya. Selanjutnya ada fitur utama sistem. Di sini ada 3 fitur, yaitu untuk fitur owner, kasir, dan pelanggan. Fitur-fitur ini adalah fitur yang kami buat berdasarkan analisis kebutuhan sistem, kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Yang pertama ada fitur owner. Yang pertama login sistem, lalu mengelola user, mengelola kategori, mengelola produk, dan mengelola bagian sistem penunjang keputusan menggunakan metode smart, serta mengelola laporan kasir. Selanjutnya fitur kasir, yaitu login sistem, mengelola transaksi secara langsung, mengelola verifikasi pemesanan, dan juga mengelola laporan kasir. Yang terakhir fitur pelanggan, yaitu pelanggan dapat melihat menu berdasarkan kategori makanan, minuman, cemilan, dan menu terbaik. Lalu ada juga menambahkan menu dalam keranjang, lalu melakukan proses pemesanan dan pembayaran, serta melihat status pemesanan. Selanjutnya ada pengujian sistem. Pengujian sistem ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh fitur dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang ditetapkan. Pada pengujian sistem ini, kami menggunakan black box testing untuk menguji setiap fitur yang telah dikembangkan. Berikut adalah hasil testing yang sudah kami lakukan, yaitu modul login yang berjumlah 7 skenario dan hasilnya berhasil, lalu kelola produk yang berjumlah 9 skenario dan hasilnya berhasil, lalu SPK Smart berjumlah 5 skenario dan hasilnya berhasil, lalu verifikasi pemesanan berjumlah 3 skenario dan hasilnya berhasil, lalu laporan yang berjumlah 2 skenario dan hasilnya berhasil, yang terakhir proses pemesanan dan pembayaran berjumlah 11 skenario dan hasilnya berhasil. Selanjutnya ada bagian demo aplikasi. Di sini kami akan mendemokan aplikasi yang sudah kami buat. Singkat saja, di sini aplikasi ini memiliki 2 bagian, yaitu bagian backend dan bagian frontend. Untuk bagian backend ini untuk
owner dan juga untuk kasir, sedangkan front end ini untuk bagian pelanggan. Di sini dimulai dari bagian owner terlebih dahulu, melakukan login. Jika sudah login, akan menampilkan dashboard dari owner. Sini dashboard penjualan, ada total produk, total transaksi, total pendapatan. Kalau ada grafik pendapatannya, produk terlaris, dan transaksi terbaru. Di sini bagian owner ini dia mengelola data user, di mana bisa menambah data user, masukkan foto, akses, nama, email, nomor HP, password, konfirmasi jika sudah disimpan, dan juga bisa mengubah data user, lalu juga bisa menghapus data user. Selanjutnya, bagian produk di sini menambahkan data kategori, bisa menambahkan data kategori, sama bisa mengubahnya, lalu bisa menghapus data kategori. Selanjutnya, mengelola produk. Di sini untuk manajemen data produk, yang di sini untuk produk, masukkan foto, di kategori bagian apa, juga memasukkan nama, masukkan detail, harga, berat, dan stok. Dan jika sudah, di bagian sini, ubahnya ini ada bagian status. Publish ini untuk menampilkan produk ini ke dalam sistem front end, sedangkan blok ini untuk menarik agar tidak dipublish. Jadi di sistem front end-nya nggak ada. Dan juga sama, ini bisa menghapus produk. Selanjutnya ini ada laporan user, dan juga ini untuk laporan produk. Ini bisa dipilih sesuai tanggalnya aja, misalkan saya memilih awal bulan dan akhir bulan. Saya coba cetak. Nah, di sini bakal keluar laporan produknya, kategori status nama produk, harga, biaya jasa, dan stok. Selanjutnya ada bagian mengelola SPK Smart, di mana yang pertama ini kriteria, kita memasukkan data, bisa menambah data, terus bisa mengedit juga dan bisa menghapusnya. Selanjutnya masih di bagian SPK, ini menentukan bobot kriteria, kita memasukkan untuk bagian kriteria yang digunakan. Ini untuk nilai utility, normalisasi berdasarkan benefit dan cost sebelumnya. Dan ini adalah nilai akhir berdasarkan perhitungan perkalian nilai bobot dan juga data alternatif. Di sini ada nilai-nilainya. Lalu ada bagian ranking. Di sini udah selesai pengelolaan SPK. Ada menu terbaik yaitu Reciti dengan nilai Smart itu 8.000. Jika sudah, sini ada bagian laporan kasir. Sini ada laporan kasir, kita bisa memfilter laporannya. Sini ringkasan laporan segini karena tanggal mulainya bulan 6, tanggal 1 sampai tanggal 30. Di sini kita ganti saja. Laporannya, detail transaksi bisa kita lihat, dan ini bisa dihapus transaksinya, dan kita bisa mencetak laporannya. Kita buat dulu. Cek. Sini laporan transaksi ini dinyatakan tanggal periode 1 bulan 6 2026 sampai 30 12 2020. Disesuaikan saja. Ini ada ringkasan laporannya, total pendapatan, total transaksi, dan total ekonomi terjual. Lalu ini bagian nomor sudah selesai. Out. Selanjutnya kita masuk ke tampilan halaman pelanggan, yaitu front end. Di sini pelanggan memasuki halaman dan bisa melihat menu berdasarkan makanan, minuman, cemilan, dan tebing. Di sini untuk proses pemesanannya, sini masih kosong, keranjang belanjanya karena belum ditambahkan. Di sini kita masukin, misalkan memesan beef bolognese, sini akan masuk 1, lalu chicken carbonara. Nah, di sini kita pencet keranjang dan menampilkan keranjang belanja. Di sini kita bisa sesuaikan, misalkan mau ganti 2, ya bisa, maka menampilkan harga, jumlah, subtotal, dan aksi ini untuk menghapus pemesanannya. Jika sudah, kita lanjut ke proses pembayaran. Di sini ada detail pemesanannya, harga, jumlah, dan subtotal. Di sini informasi pembayaran ini kita masukin nomor meja yang kita tempatin, lalu nama kita, nomor HP, dan untuk catatan ini opsional. Dan di sini untuk proses pembayarannya ini menggunakan QRIS. Jadi kita melakukan pembayaran, melakukan QRIS, kita scan, kita bayar, lalu hasil bukti pembayarannya ini kita masukin ke sini. Jika sudah semua diisi, bukti pembayaran juga sudah, lanjut konfirmasi pemesanan. Jika sudah konfirmasi, akan menampilkan halaman status pemesanan. Di sini statusnya masih menunggu verifikasi karena harus diverifikasi oleh kasir. Dan di sini untuk bagian kasirnya, melakukan login sama seperti owner. Di sini ada dashboardnya juga sama. Lalu di sini bisa nambah produk. Terus kasir ini untuk pemesanan secara langsung, pelanggan ke kasir. Misalkan di follow nice, tambahan panjang, proses transaksi.
Nah, di sini akan menampilkan struk pembayaran, bisa dicetak struknya. Terus kalau sudah, lanjut ke bagian order items. Di sini bagian yang dari tampilan pelanggan tadi, di mana harus menunggu verifikasi. Di sini kita bisa melihat detail, bukti pembayaran dulu, apakah sudah sesuai atau belum, lalu detail dari pemesanannya, dan nomor meja, nomor pesanan, nomor pelanggan, telepon, dan bukti pembayaran. Di sini waktu pemesanan juga ada, metode pembayaran. Di sini kita memverifikasi. Kalau tolak, berarti kita menolak, verifikasi, kita verifikasi. Kalau kita verifikasi, di sini sudah berhasil, masuk ke dalam sini, terverifikasi, dan di bagian sini yang tadi menunggu verifikasi akan berubah menjadi terverifikasi. Lalu selanjutnya sama seperti tadi laporan kasir, seperti bagian owner. Lalu lockout. Mungkin segitu gambaran dari aplikasi yang kita buat. Selanjutnya ada kendala yang dihadapi dan solusi. Yang pertama, analisis kebutuhan yang kompleks karena sistem memiliki 3 jenis pengguna yaitu owner, kasir, dan pelanggan yang memiliki fungsi dan hak akses berbeda. Yang kedua, ada integrasi antara sistem penjualan dan dengan sistem penunjang keputusan SPK menggunakan metode SMART memerlukan perancangan dan implementasi lebih detail. Yang ketiga, pengembangan fitur yang cukup banyak seperti pengelolaan produk, transaksi, pengerjaan yang lebih panjang. 4. Beberapa kendala teknisi ditemukan selama proses pengembangan seperti konfigurasi Laravel, pengelolaan database, validasi data, dan pengujian fitur. Solusi yang dilakukan: melakukan observasi dan analisis kebutuhan secara langsung pada coffee shop Serendipity untuk memahami kebutuhan masing-masing pengguna sistem. 2. Perancangan sistem terstruktur menggunakan use case diagram, activity diagram, ERD, dan rancangan antarmuka sebelum proses implementasi. Yang ketiga, mengimplementasi metode agile sehingga proses pengembangan dapat dibagi menjadi beberapa sprint yang lebih terorganisir dan dikontrol. Melakukan pengujian secara bertahap pada setiap fitur yang dikembangkan untuk meminimalkan kesalahan dan memastikan setiap perjalanan sesuai kebutuhan. Yang kelima, menggunakan Trello sebagai alat manajemen proyek untuk mengatur tugas, memantau proyek pengembangan yang membantu pengelolaan waktu pengerjaan proyek. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran dari proyek yang sudah kami buat. Untuk kesimpulannya, sistem penjualan berbasis web berhasil dikembangkan dengan baik. Lalu yang kedua, sistem juga mampu membantu proses pemesanan, transaksi, pengelolaan data produk, serta penyajian laporan secara lebih efektif dan terintegrasi. Dan juga metode SMART berhasil diterapkan untuk membantu owner menentukan menu terbaik berdasarkan kriteria yang ditentukan. Dan juga metode agile sangat berguna untuk mendukung proses pengembangan sistem secara bertahap. Dan juga hasil pengujian fitur utama sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan. Untuk sarannya, mungkin integrasi pembayaran online secara otomatis menggunakan payment gateway, tidak hanya menggunakan QRIS, bisa menggunakan e-wallet dan transfer bank. Yang kedua, untuk sarannya pengembangan fitur notifikasi status pesanan secara real time kepada pelanggan agar pelanggan tidak bingung saat pemesanan ini udah diverifikasi atau belum. Dan juga mungkin menambahkan fitur riwayat pemesanan agar pelanggan dapat lebih mudah mengecek pemesanan yang sudah dilakukan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.